Hai guys, it's Ansahani Ruslim dan kali ini kita nggak akan ngebahas seorang tokoh nih. Tapi kita akan ngebahas suatu pandemi yang namanya aja udah mengerikan, yaitu Black Death. Jadi semakin penasaran kan? Yuk tunggu apa lagi? Upgrade penonton kamu di @now @knowledge. Black Death adalah salah satu pandemi yang paling mematikan dalam sejarah manusia di Eropa abad pertengahan. Kata ini merujuk pada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang menyebar dengan cepat dan luas di antara populasi manusia dan hewan. Bakteri Yersinia pestis adalah organisme patogen yang menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai pes atau wabah. Korban terhuyung-huyung di saat terakhirnya mengalami gangguan bicara dan kulitnya berwarna ungu kehitaman, serta dipenuhi dengan benjolan bengkak berisi nanah yang menandakan datangnya kematian. Saksi yang menyaksikan pemandangan ini menyebutnya sebagai Danse Macabre atau tarian kematian. Pada abad ke-14, kejadian tragis mengguncang Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara yang mengubah arah sejarah, yaitu kematian hitam. Wabah penyakit yang dikenal sebagai kematian hitam atau wabah bubonic menyebabkan kematian sepertiga populasi Eropa selama periode 1347 hingga 1350. Dampak serupa juga dirasakan di Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Tidak memandang status sosial, usia, atau profesi, orang-orang dari segala lapisan masyarakat menjadi korban penyakit mengerikan ini yang pada saat itu tidak dapat dijelaskan dan menyebar dengan cepat. Kota-kota dan desa-desa kehilangan populasi dalam waktu singkat dan korban tewas dimakamkan dalam kuburan massal. Untuk menghadapi jumlah kematian yang tinggi, mayat-mayat tersebut hanya ditimbun dengan lapisan tanah tipis sebelum ditutupi dengan lapisan tambahan. Bahkan Paus Clemens VI menyatakan sungai Rhone sebagai tempat suci sehingga banyak penduduk yang membuang mayat terjangkit pandemi ke dalam sungai. Apakah tidak semakin mendorong penularan ya guys? Meskipun sulit dipastikan dengan tepat, wabah ini diyakini berasal dari gurun Gobi di Mongolia pada awal abad ke-14. Selama berabad-abad, wabah ini menimbulkan teror dan ketidakberdayaan karena kurangnya pemahaman tentang penyebab dari sakit ini. Hal ini mengakibatkan ragam praktik medis dan keagamaan yang aneh, semata-mata karena adanya rasa frustasi dalam menghadapi wabah. Untuk gambaran visual dari contoh praktik medis ini, Sobat Edson mungkin sudah tidak asing dengan perwujudan dokter yang menggunakan seragam hitam dan masker menyerupai paruh burung kan? Nah, wabah terbesarnya sendiri terjadi pada sekitar abad ke-14 ini dan menyebabkan kematian massal sekitar 20 juta orang atau sekitar 60% populasi manusia saat itu. Penyakit ini tidak pandang bulu dalam memilih korbannya dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang sangat singkat. Gejalanya sendiri guys mudah dikenali, yaitu melalui pembengkakan kelenjar getah bening dan permukaan kulit yang berdarah. Meskipun banyak yang meninggal, namun beberapa dari penyintas tetap selamat hingga akhirnya menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Meskipun kondisi sedikit membaik setelah tahun 1372, namun wabah ini terus muncul secara tidak terduga hingga menyebabkan kematian puluhan ribu sampai jutaan orang sekaligus. Para penyintas selalu dihadapkan pada pertanyaan tentang dari mana sumber penyakit dan bagaimana cara mengatasi wabah ini dengan efektif. Meskipun sejumlah sumber berpendapat bahwa penyakit ini disebabkan oleh tikus, namun kesulitan utama dalam menemukan penyebabnya adalah ukuran dari mikroba yang memang terlalu kecil untuk dideteksi pada masa itu. Nah guys, baru lebih dari 400 tahun kemudian atau pada tahun 1894, Alexander Yersin, seorang ahli
mikrobiologi dan dokter asal Swiss berhasil mengidentifikasi penyakit ini selama wabah di Hong Kong. Penemuan sumber wabah ini membuka jalan untuk pengobatan yang lebih efektif sehingga berkontribusi dalam penurunan angka kematian akibat wabah, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya mutasi virus yang membuatnya kebal terhadap pengobatan medis saat ini. Salah satu aspek menarik dari penyakit ini selama Black Death adalah cara penularannya yang kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa sumber penularan sebenarnya tidak hanya bersumber dari tikus langsung ke manusia, tetapi dapat melalui jalur yang melibatkan kutu yang berpindah antar spesies. Yersinia pestis ditularkan oleh gigitan kutu, terutama kutu yang menginfeksi tikus dan hewan kecil lainnya. Kondisi ini tentunya membuka kemungkinan penularan antara tikus, kutu, dan manusia di waktu yang bersamaan. Nah guys, tikus yang terinfeksi berpindah dengan cepat dan menyebarkan kutu secara massal yang kemudian menginfeksi hewan dan hama lainnya. Dalam proses ini, tikus atau bahkan mencit berperan dalam membawa dan menyebarkan infeksi. Bakteri tersebut juga dapat menyebabkan kematian inangnya dan ia berkembang biak di dalam bangkai hewan sehingga memperluas penyebaran penyakit. Setelah masuk ke tubuh manusia, kutu dapat tinggal di pakaian, selimut, tekstil, dan barang-barang lainnya, serta berpindah antar inang melalui berbagai jalur perdagangan di darat dan laut. Hewan ternak dan lainnya pun rentan terhadap penyakit ini, sehingga memperluas jangkauan bakteri dan dampaknya. Sementara itu, penularan dari manusia ke manusia dapat terjadi melalui bentuk penyakit pes yang berbeda. Misalnya saja wabah pneumonia dan septicemia yang kala itu menjadi dua bentuk penularan yang sangat umum terjadi. Infeksi pneumonia terjadi ketika bakteri menyerang jaringan paru-paru, sementara septicemia terjadi setelah seseorang terinfeksi dalam beberapa hari. Dalam kondisi wabah tertentu, wabah ini bahkan dapat ditularkan melalui tindakan yang tidak dipertimbangkan dengan baik, seperti ketika buang sampah konsumsi atau saat membakar mayat yang kala itu sudah terjangkit wabah Black Death. Setelah terinfeksi, korban awalnya akan mengalami demam tinggi, nyeri pada tubuh, dan kelelahan. Dalam beberapa hari, kelenjar getah bening di leher, ketiak, dan selangkangan akan membengkak hingga akhirnya berubah menjadi hitam. Pembengkakan yang menghitam inilah yang memberi nama pada penyakit ini sebagai maut hitam. Menurut Michael Platiensis yang menjadi saksi langsung ke kekejaman kematian hitam kala itu, korban tidak hanya mengalami lepuhan akibat luka bakar yang muncul, tetapi juga bisul kelenjar yang bermunculan di berbagai bagian tubuh. Bisul-bisul tersebut awalnya memang hanya seukuran kacang hazel, namun terus berkembang dan disertai dengan serangan menggigil yang hebat dan membuat penderitanya sangat lemah hingga tidak mampu berdiri. Sakit ini menyebabkan demam tinggi, muntah darah, dan penderitaan ini dapat berlangsung hingga 3 hari lamanya sebelum akhirnya pasien meninggal paling lambat pada hari keempat. Pembengkakan yang berisi nanah dan berbau busuk ini dikenal juga sebagai bubo. Sistem saraf juga menjadi salah satu yang diserang hingga menyebabkan korban menjadi gila dan mengalami delirium atau keadaan mental yang disebabkan oleh gangguan fungsi otak. Gejala delirium dapat bervariasi, tetapi sering meliputi kebingungan, disorientasi, gelisah, halusinasi, atau pikiran yang tidak teratur. Setelah pembengkakan kelenjar getah bening pecah di dalam tubuh, kematian biasanya akan terjadi dalam waktu seminggu. Ketika individu yang terinfeksi membawa penyakit ini ke daerah pelabuhan, kota, atau desa tempat mereka tinggal hingga akhirnya ia meninggal, maka orang lain di sekitarnya mungkin sudah berada pada tahap awal infeksi. Situasi ini yang lalu membuat upaya pencegahan epidemi menjadi sangat sulit. Pecahnya maut hitam pada abad ke-14 melibatkan 3 jenis wabah yang berbeda.
Yang paling umum dan paling mengerikan secara visual adalah penyakit pes. Wabah kedua adalah pneumonia yang menyerang sistem pernapasan setelah infeksi pes mencapai paru-paru. Dan wabah ketiga, septicemia, menyerang sistem peredaran darah tubuh yaitu darah. Pest-Like sebenarnya adalah yang paling lemah dari ketiga strain tersebut, sebab di fase paling parah seperti wabah pneumonia dan septicemia, keduanya memiliki tingkat kematian hampir 100%. Malnutrisi diduga menjadi faktor penting dalam memperburuk gejala penyakit ini. Banyak orang meninggal karena kelaparan yang berkepanjangan akibat badai dan kekeringan yang parah. Kondisi ini melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka dan membuat mereka rentan terhadap infeksi penyakit menular. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!